Ada 3 makna yang bisa kita ambil pelajaran dari kata Islam. Bagaimana dalam mukadimah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bahkan kita bisa lihat yang lain juga, ada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, Rabbana waj'alna muslimain laka. Ya Allah, jadikanlah kami orang muslim. Kalau kita melihat dari akar kata Islam, setidaknya ulama menjelaskan ada 3 makna yang perlu kita resapi dan kita implementasikan. Yang pertama, maknanya berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya adalah berserah diri. Maka seorang muslim, syarat utama seorang disebut muslim adalah seorang manusia, seorang hamba yang menyerahkan segalanya kepada Allah, tidak menggantungkan kepada sesuatu, tidak kepada harapan, tidak pada amal, tidak pada usaha. Semua gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itulah seorang muslim. Maka kata ulama, kalau sudah kita bergantung kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, maka sebenarnya dia sudah gagal menjadi muslim. Makanya diartikan berserah diri, berserah pada takdir Allah, berserah kepada takdir ilah. Yang kedua, akar kata Islam itu berasal dari kata sin, lam, dan mim. Bisa dibaca sulam. Kata sulam, ulama menjelaskan bahwa sulam itu maknanya tangga. Artinya seorang muslim itu harus seperti tangga. Dia harus berproses dan berprogres. Makin tinggi tingkatannya sedikit demi sedikit, step by step. Maka Rasulullah SAW ketika bab evaluasi, bahasanya sederhana, man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, merekalah orang yang beruntung. Kalau bahasa lain, merekalah yang benar-benar muslim. Dia berproses, berprogres. Dalam pembelajaran harus seperti itu. Selalu harus ada refleksi. Apa hal baru yang Anda ketahui hari ini? Itu yang harus Anda tanyakan setiap hari pulang sekolah. Apa hal baru yang Anda ketahui hari ini? Kalau ternyata guru atau tugas itu saja yang pernah Anda sudah ketahui, maka tolong buat sebuah pertanyaan agar hari ini Anda mendapatkan sesuatu yang baru. Maka bertanya adalah sebuah keharusan seorang murid, agar nanti itu akan menjadi alat agar kita lebih berproses lagi, berprogres lagi. Tidak monoton, stagnan, itu lagi. Karena secara pelajaran sanawiyah dan mu'alimin itu hampir sama. Cuma ada beberapa hal yang berbeda sedikit itu. Maka seorang muslim seharusnya adalah mendapatkan sesuatu yang baru setiap hari agar meningkatkan baik dari segi keilmuan atau baik dari segi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal. Dan terakhir, kata sin lam mim itu dibaca salamun, yang artinya keselamatan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang lain yang sesama muslim terselamatkan oleh keberadaannya, baik dari segi
bahasa dan tangannya. Sederhananya adalah orang lain merasa nyaman, merasa tentram karena seorang muslim itu menjaga perasaan orang lain, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata kotor, tidak mencela orang lain, bahkan tidak menyakiti orang lain. Jadi sederhananya, seorang muslim adalah seorang yang dirinya menjadi sebab ketentraman orang lain, dirinya menjadi sebab kenyamanan orang lain. Jadi kalau ada seorang muslim yang membuat orang lain terganggu, maka sudah keluar dari makna esensi seorang muslim. Maka itulah setinggi-tingginya orang muslim, sehingga mampu menyelamatkan orang lain, mampu menenteramkan orang lain berkat dirinya. Saya ingat sebagai penutup, saya ingat sebuah peribahasa orang Arab, kun matoron tarwi wala takun naron taswi. Kun matoron turwi, jadilah air yang menyuburkan dan menyegarkan. Wala takun naron taswi, janganlah jadi api yang menghanguskan. Sekiranya kalau kita belum mampu menyelamatkan orang lain, minimalnya kita jangan menjadi duri bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan diaplikasikan sama-sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.